Halo semuanya. Hari ini kita lanjutkan materi pembahasan kita di metodologi penelitian tentang teknik analisis statistik. Nah, untuk yang kali ini saya khusus membicarakan tentang inferensial karena yang sesuai dengan topik yang sedang kita latih, yaitu terkait dengan menguji asosiatif atau kausalitas, dalam hal ini hubungan sebab akibat. Nah, eh, yang pertama kita akan bicarakan dulu mengenai bahwa statistik nanti kita akan bicarakan data itu bisa kita sebut sebagai statistik deskriptif. Halo mahasiswa, kita lanjut pertemuan kita bicara mengenai teknik analisis data. Nah, dalam hal ini saya khusus membicarakan mengenai statistik inferensial. Nah, sebelumnya kita akan bicarakan dulu bahwa di dalam statistik itu nanti jenisnya ada yang disebut sebagai jenis statistik deskriptif. Kalau statistik deskriptif itu berarti nanti akan menggambarkan atau mendeskripsikan. Jadi, di dalam statistik deskriptif nanti kita tidak akan mengenal ada uji hipotesis. Jadi dia hanya menggambarkan saja. Contohnya, seberapa loyalkah konsumen, terus berapa tingkat profitabilitas di dalam sebuah industri besar atau kecil. Kemudian itu contohnya. Kemudian yang kedua yang berjenis statistik inferensial. Nah, berarti nanti akan perlu ada pengolahan data dari data mentah yang kita kumpulkan, kemudian diolah untuk menjawab data tersebut menjadi sebuah analisis yang lebih berguna atau bermanfaat. Nah, untuk yang statistik inferensial, maka diperlukan pengolahan data, kemudian menjawab hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Hipotesis dalam hal ini adalah dugaan. Kemarin sudah kita bicarakan. Nah, nanti untuk statistik inferensial itu ada jenisnya yang disebut sebagai statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Nah, nanti di uji hipotesisnya akan ada uji asosiatif atau hubungan, kemudian ada uji komparatif atau uji pembandingan atau uji beda. Nah, kita bicarakan dulu apa itu statistik inferensial. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan data sampel. Nah, seperti yang tadi disampaikan, ada yang disebut sebagai statistik parametrik, yaitu statistik yang mempertimbangkan jenis distribusi data itu harus terdistribusi normal. Jadi atau memiliki varian yang homogen. Nah, kemudian kalau non parametrik berarti nanti yang datanya itu tidak perlu dibuat menjadi homogen. Contohnya adalah data nominal, misalnya untuk data dummy 0 dan 1. Itu masuk ke statistik non parametrik. Nah, kemudian bagaimana kita memilih teknik analisis statistik inferensial? Nanti kita lihat dulu rumusan masalah kita. Seperti yang sebelumnya kita buat di bab 1, itu misalnya apakah ada hubungan, apakah ada pengaruh, apakah terdapat perbedaan, apakah terdapat peningkatan. Kita lihat di rumusan masalah kita di bab 1. Baru kemudian kalau seandainya kita adalah menggunakan uji asosiatif, maka kita buat hipotesisnya. Hipotesisnya berarti tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh. Sementara kalau komparatif berarti tidak ada perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Nah, kemudian, oke. Nah, untuk prosedur pemilihan teknik analisis statistik ini berarti kita harus tahu dulu jenis datanya. Sebelumnya kita sudah bicarakan tentang jenis-jenis data. Datanya nominal atau ordinal, ataukah interval atau rasio. Berarti kalau dia nominal atau ordinal maka kita menyebutnya sebagai statistik non-parametrik. Sementara kalau interval atau rasio kita masukkan ke dalam statistik parametrik. Nah, kemudian kalau termasuk data kita termasuk ke dalam statistik non-parametrik, maka kita tidak perlu melakukan uji normalitas data. Sementara kalau statistik kita adalah
parametrik, maka kita perlu melakukan uji normalitas data. Nah, ini adalah contoh data yang kemudian kita akan lakukan uji pengaruh. Dalam hal ini uji asosiatif yang kedua, yaitu uji pengaruh. Maka kita akan membuat datanya seperti ini. Contohnya misalnya ada data sampel 1, ada data sampel 2. Contohnya ini adalah variabel kita yang variabel X1, X2, dan X3 misalnya. Nah, seperti ini penyajian datanya. Nah, selanjutnya kalau kita mau melakukan uji perbandingan atau komparasi, maka kita bisa gunakan page sample t-test, itu yang pertama. Kalau sampelnya ada 2 kelompok data. Contohnya misalnya kita membandingkan antara kelas metodologi penelitian pertama dan kelas metodologi penelitian yang kedua. Misalnya kita membandingkan apanya? Membandingkan kesiapan ujian, misalnya seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua, independent sample t-test. Ini juga sama untuk menguji komparasi atau menguji beda. Ini berarti jika seandainya sampelnya berupa 2 kelompok data. Kemudian one way ANOVA. One way ANOVA ini jika sampelnya lebih dari 2 data kelompok, nanti kita akan coba untuk selanjutnya melakukan uji coba ke dalam salah satu alat analisis. Bagaimana menguji masing-masing uji beda. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai two-way ANOVA. Dan uji beda yang lain adalah Wilcoxon serta Mann-Whitney. Nah, seperti ini. Kemudian, untuk yang Mann-Whitney, ini adalah menguji beda, tetapi kalau seandainya data tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Nah, ini adalah untuk menguji hubungan. Jadi asosiatif tapi hubungan. Hubungan itu artinya antara variabel yang satu dengan variabel yang lain itu saling berhubungan. Nah, berarti nanti kita akan mengetahui arah hubungannya itu positif atau negatif dan seberapa kekuatan hubungannya lemah atau kuat. Berarti nanti kita akan menguji sampel 2 kelompok data. Contohnya kalau uji hubungan itu hubungan antara intensitas hujan dan banjir, misalnya seperti itu. Maka kalau hujannya intensitasnya meningkat, akan diikuti dengan banjir yang semakin intens. Misalnya yang seperti itu. Kemudian Rank-Spearman. Kalau Rank-Spearman ini juga sama untuk menguji hubungan antara 2 kelompok sampel, tetapi khusus dilakukan untuk yang datanya adalah data interval atau rasio yang tidak terdistribusi normal. Contohnya apa? Contohnya misalnya yang jawaban atas pertanyaannya itu adalah ya tidak, hanya 0 dan 1, misalnya seperti itu. Maka tidak perlu memenuhi asumsi distribusi normal. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, untuk menguji statistik inferensial itu adalah uji linear regresi. Berarti kita mengasumsikan bahwa data kita itu linear. Nah, di regresi itu ada yang disebut sebagai linear sederhana dan linear multiple atau berganda. Untuk yang sederhana, itu jika variabel independennya hanya 1. Kemudian diuji pengaruhnya terhadap variabel dependen. Contohnya seperti ini. Seberapa besar sumbangan terhadap misalnya kesejahteraan. Misalnya seperti itu. Variabel independennya hanya 1, kemudian variabel dependennya 1. Nah, kemudian ada lagi yang disebut sebagai uji linear berganda. Untuk uji linear berganda, berarti nanti jika variabel independennya lebih dari 1. Nah, uji linear berganda dengan uji linear sederhana sebenarnya polanya sama. Yang membedakan hanya
terkait dengan jumlah variabelnya. Nanti di uji linear sederhana berarti kita tidak mengenal ada uji simultan dan uji parsial. Sementara kalau di regresi linear berganda kita akan mengenal secara simultan dan secara parsial. Selanjutnya silahkan dipelajari baik-baik modul yang sudah saya sediakan. Kemudian bagaimana kita akan mengolah data, uji cobanya nanti selanjutnya pertemuan berikutnya kita akan bicarakan. Demikian materi presentasi hari ini. Saya cukupkan sekian, terima kasih.